Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Royani SPD, salah satu guru di SMP Islam Nurul Sunnah Semarang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor NPSN 303415112, nomor induk mahasiswa 120822101, nomor validasi 2352294. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dengan materi teks berita, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita pada kelas 8 putri di SMP Islam Nurul Sunnah Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Ayun yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Sebelumnya kami akan cek kehadiran anak-anak, siapa-siapa saja yang tidak hadir di pertemuan hari ini. Untuk lebih cepatnya, yang tidak hadir siapa? Amel, Mbak Ayun, ya. Faiza, terus peserta yang tidak hadir, Mbak Amel, Afriza, Faiza. Kalau boleh tahu ketiga-tiganya ini, adakah informasi terkait dengan kedatangannya? Sakit semua. Sakit kemudian pulang dari asrama. Baik ya, karena ada teman kita yang sakit, sebaiknya kita doakan agar kita memberikan angin kebahagiaan bagi teman kita yang sedang sakit. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Teks berita. Kok anak-anak bisa tahu kalau hari ini kita belajar teks berita? Oh iya, karena awal pertemuan kita di kelas 8 sesuai dengan buku petunjuk yang kalian baca. Akan tetapi anak-anak, ya, sebelum Pak Roy akan menjelaskan materi hari ini, Pak Roy akan membacakan protokol kesehatan terkait dengan penyebaran COVID-19. Nah, saya yakin anak-anak tahu 5M. Yang pertama, memakai masker. Kalian coba memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan. yang ketiga, Menjaga jarak. yang keempat, Menghindari kerumunan. yang kelima, Mengurangi mobilitas. iya, yang pertama tadi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan
mengurangi mobilitas. Bagus kalau anak masih ingat dengan menerapkan pola hidup sehat, menerapkan 5M ya, agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Baik, anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah disampaikan oleh Mbak Ayun materi kita tadi teks berita. Ya, kita cek materinya, benar kan? Iya benar ya. Kita hari ini akan belajar tentang teks berita. Kita lihat dulu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi pertemuan yang pertama, anak-anak ya. Sebelumnya Pak Ron akan memberikan gambaran tentang KD yang akan kita pelajari. Ada KD 3.1 dan 4.1. Yang KD 3.1 ini adalah KD pengetahuan. Sedangkan yang 4.1 adalah KD keterampilan. Silakan Mbak Malika Zahra bacakan KD pengetahuannya saja. Karena kita akan bahas satu pertemuan saja di KD pengetahuan. Untuk KD yang keterampilan di pertemuan yang akan datang. Silakan Mbak Malika dibaca. Identifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi, yang didengar dan dibaca. Iya. Materi kita itu nanti mengidentifikasi unsur-unsurnya di teks berita ya. Yang ini di pertemuan yang akan datang. Kita akan fokus di mengidentifikasi. Nah, sebelum melanjutkan pada materi pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kalian mengikuti pembelajaran ya. Yang pertama, silakan Mbak Yumna dibaca. Menjelaskan pengertian teks berita, menentukan unsur-unsur teks berita, menganalisis unsur-unsur teks berita. Iya, tujuan ini yang akan kita capai setelah kita sama-sama belajar ya. Ada 3 tujuan di KD pengetahuan, yaitu kita mengerti tentang pengertian teks berita. Yang kedua, kita tahu dan dapat menentukan unsur-unsur berita dengan menerapkan rumus Adiksigar. Kemudian setelah ini selesai, kita baru bisa menganalisis unsur-unsurnya di dalam teks. Sampai di sini paham? Nah, untuk pertemuan yang kedua itu akan membahas tujuan yang ini di KD 4.1 di pertemuan yang akan ini kalau tercapai, maka perlu ada tujuan pembelajaran. Nih ya, silakan anak-anak bisa pahami tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, peserta didik dan guru mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan menggunakan rumus Adiksigar yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar secara bersama-sama melalui kegiatan belajar menggunakan pendekatan studi sadar dan feedback ya, teknologi pengetahuan audio center dan knowledge dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, diharapkan kalian mampu yang pertama memahami pengertian teks berita, yang kedua menentukan unsur-unsur teks berita, dan yang ketiga dapat menganalisis unsur-unsur berita. Ketiga tujuan itu diharapkan dapat diserap dengan baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran kita? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan berita? Pernah. Melalui apakah yang kalian baca berita itu? Televisi. Radio bisa? Bisa. Ya. Nah, silakan
menjadi menu utama. Pagi, siang, sore, malam. Bangun pagi-lagi berita. Apalagi kemarin terjadi erupsi Gunung Semeru yang sangat dahsyat. Satu kita saksikan ya pidato yang disampaikan atau berita informasi apa saja yang akan disampaikan oleh menteri kita yaitu Bapak Nadiem Makarim untuk pendidikan nasional. Silakan dicatat apa informasi yang ada di dalam. Selamat menyaksikan. Untuk menyediakan opsi tatap muka terbatas. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan sudah saatnya sekolah-sekolah di Indonesia menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR, mantan co-founder Gojek ini menyebut saat ini tempat-tempat publik seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran sudah dibuka, hingga sudah saatnya sekolah melakukan tatap muka terbatas. Pada kenyataan adalah mall, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya sudah saatnya sekolah-sekolah melakukan tatap muka terbatas. Ya. Informasi apa saja yang bisa kalian dapat? Silakan angkat tangan dari kelompoknya Mbak. Siapa? Rani. Ada? Apa saja pertanyaan? Yang kelas Mbak, ayo. Sudah saatnya pembelajaran. Betul? Yang disampaikan? Iya. Saatnya pembelajaran tatap muka. Silakan. Kelompoknya Mbak Karina. Apa yang kamu bisa dengar? Apa? Tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional. Diganti dengan apa? Apa? Pak. Kan? Apa pengertian berita yang kamu ketahui? Ya, bagaimana? Suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, peristiwa yang terjadi dan masih sangat dibicarakan banyak orang. Bagaimana yang lain? Ada yang berbeda pendapat tentang pengertian berita? Tidak ada? Apa yang disampaikan di Pak betul? Kita lihat ya, bahwa teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi itu ya, ada informasi yang disampaikan, entah itu pendidikan, entah itu peristiwa kecelakaan, entah itu liburan, tahun baru nanti yang akan datang ya. Kemudian berita yang baru-baru saja terdengar yaitu erupsi Gunung Semeru. Ya, hal atau peristiwa yang sudah terjadi atau yang telah terjadi, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Kalau lisan melalui apa Mbak? Televisi. Televisi, betul Mbak Ayu. Radio. Apa lagi? Televisi, Radio. radio, terus Internet. diunggah di internet. Kemudian kalau secara tertulis, Orang. majalah, Surat kabar. surat kabar, betul. Nah, teks berita berisi informasi penting yang bermanfaat bagi pembaca. Informasi penting dalam berita dapat diperoleh dengan mudah oleh pembaca dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kita akan mendapatkan informasi yaitu dengan cara apa? Mengidentifikasinya, mulai apa yang diceritakan, kemudian kapan peristiwa itu, di mana, terus siapa, mengapa bisa terjadi, kemudian bagaimana berita. Kita lihat ya, coba adik-adik ya perhatikan teks yang berikut. Nah, untuk memahami unsur-unsur berita, silakan itu dibaca. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu,
Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-sembilan dan pokok atau non-sembako. Tingginya truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bertruk non-sembilan dan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Informasi tadi yang dibacakan oleh teman kalian, apa saja informasi tersebut? Silakan, siapa yang berani mengungkapkan? Kelompoknya berani. Padatnya pelabuhan Merak, betul? Betul. Apa lagi? Untuk pengangkut barang sembako. Truk pengangkut barang sembako dilarang melintas pada hari menjelang Lebaran. Ya, itu informasi-informasi yang ada di dalam berita tersebut. Mulai kapan truk itu dilarang melintas? Mulai 21 sampai 25. 21 sampai 25 November. Oke, baik ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam pelabuhan Merak ketika tidak diperkenankan melintas? Terjadi kemacetan. Iya, betul. Nah, ternyata setelah kita mengidentifikasi, kita bisa menggunakan pertanyaan dengan menggunakan adik sibat. Bisa anak-anak saksikan atau lihat peristiwa apa yang terjadi tadi disampaikan adanya padatnya pelabuhan Merak. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk pengangkut barang sembako. Itu ya yang disampaikan oleh teman kita, Mbak Anin. Ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Pelabuhan penyeberangan Tadi Merak. sudah disampaikan ya, pelabuhan Merak. Kapan peristiwa itu? 10 hari menjelang Lebaran tahun 15 Iya. November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25. Adanya larangan melintas bagi truk sembako, non sembako ya, pada tanggal 21 sampai tanggal 25 November. Kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut menandakan Iya, adanya antrean panjang di pelabuhan di pintu masuk kapal pelabuhan Tanjung Priok. Merak ya? Oh iya, Tanjung ada di pelabuhan Merak ini. Kita lanjut. Nah, dari ke-6 pertanyaan tadi dapat kita simpulkan ya, untuk menemukan secara cepat unsur-unsur berita yang sering kita kenal dengan rumus adik Simba. pinter. Ini dia rumusnya ya. Nah, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu namanya rumus adik Simba. Fungsi atau kegunaan dari rumus tadi, kalau apa ini menjelaskan hal atau peristiwa yang terkait dengan informasi yang diberitakan. Siapa itu menjelaskan pelakunya atau yang terlibat di dalam berita. Di mana menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Kapan menjelaskan atau terjadinya peristiwa. Mengapa menjelaskan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir unsur bagaimana menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan atau penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan anak-anak bisa mengerjakan PKPT yang nanti akan pakai bagikan. Ya, caranya sama ya, mencari unsur-unsur yang ada di dalam teks. Kalau tadi teks panjang bisa, kalau dapat lebih persempit teks yang akan kita kerjakan secara berkelompok. Nah, silakan nanti bisa kalian isikan di kolom yang ada dalam teks LKPD. Kemudian setiap kelompok bisa memperhatikan atau memberikan
hasil diskusinya di depan teman-teman. Amin mana? Kelompoknya Amin? Ini kelompoknya Yumna. Ya. Ya sita. Kemudian kelompok siapa? Diva. Silakan di rembuk, ya. Lebih merapat biar bisa mengerjakan. Sudah selesai untuk diskusi kelompoknya? Ya, silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan, Pak Roy persilakan di depan. Ya, silakan Baramin dan kawan-kawan. Yang lain perhatikan, nah, biar tidak terjadi kena cahaya, kalau tutup ya. Yang lain bisa di tengah-tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Protek ingin mempresentasikan hasil diskusi unsur atau apa? Apa harapan pada Kabupaten Tulungagung cepatnya? Unsur Pen, Rabu 15 Juli 2020. Unsur Bu, Wakil Jubir DPP COVID-19. Unsur W, Kabupaten Tulungagung. Unsur Y, bisa segera menuju kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus yang disampaikan oleh kelompok Protek. Silakan dari teman yang lain atau kelompok lain yang ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh kelompok Protek. Mbak Ayu, kelompoknya? Oke, siapa? Unsur apa? Ya, ada kesalahan katanya. Jumlah tersebut 235, diantaranya sudah sembuh dan meninggal 3 orang. Sama tidak tadi? Tidak, yang benar? Jumlah Iya, jumlah tersebut berjumlah 235. iya, 235. Kemudian apa lagi yang salah? Unsur Hau, Unsur ho. Apa di situ? bisa segera menuju zona hijau. Oleh sebab itu, ia berharap bahwa bisa segera menuju zona hijau. Sama? Sama. Yang punya kelompoknya lavender? Beda apa lavender coba? Perbandingan antara yang sembuh dan meninggal masih banyak yang mengalami kesembuhan. Berharap Kabupaten Tulungagung bisa segera menuju zona hijau. Tapi unsur kawen. Oh, unsur ho. Jawabannya jumlah tersebut bla itu ya. Itu baik. Itu baik. Yang benar punya siapa? Dibaca coba dibaca punya ngomongnya Mbak Ena. Iya, ya. Perbandingan antara sembuh dan meninggal masih banyak yang mengalami kesembuhan daripada yang meninggal. Itu adalah unsur haunya. Ada lagi yang beda?
Unsur unsur siapa? Apa tadi disampaikan Mbak Dinda dan kawan-kawan? Wakil jubir GTPP COVID-19. Pasien yang diindikasi positif corona. Tapi jubir pasien sama ya. Iya, yang punya kelompok Ayun sama kelompoknya Aina apa? Pasien Amina? pasien yang Ayun. Sama? Ya sama ya. Berarti tidak ada kesalahan. Kelompoknya Aina? Sama juga ya. Berarti anak-anak dalam mengidentifikasinya sudah tepat. Akan tetapi perlu dicermati lagi terkait dengan unsur-unsur yang ada di teks berita tersebut. Silakan untuk sudah secara kelompok ya mencari unsur-unsur dalam suatu teks berita. Sekarang Pak Wek akan berikan evaluasi untuk mengukur seberapa daya serap anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang sudah Pak Wek sampaikan mulai dari awal hingga akhir. Nah, inilah alat ukur kita untuk mencapai keberhasilan apakah tidak ya. Untuk itu silakan ketua kelompok bisa ke depan untuk ambil lembar evaluasi yang akan Pak Wek berikan. Silakan ketua kelompok. Tolong diberikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Jika ada yang lebih dikasihkan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian mengerjakan lembar evaluasi tujuannya ya. Karena ada 5 soal, Pak Wek hitung 1 soal 1 menit cukup ya. Ini, ya. Silakan dikerjakan. Selesai? Alhamdulillah. Kita bahas ya Mbak Hanin. Kualifikasi Piala Asia U23 telah selesai. Sebanyak 15 negara memastikan diri lolos untuk menemani tuan rumah Filipina Thailand yang menjadi tuan rumah Piala Asia pada 8 sampai 26 Januari 2020. Negara yang lolos hanya juara grup dan 5 peringkat kedua bersaing. Pada grup A bersaing timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Negeri Darussalam. Thailand berhasil meraih juara grup. Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah dalam pertandingan kedua dikalahkan oleh Vietnam skor 0-1. Pernyataan yang sesuai dengan berita tersebut adalah di Thailand adalah pelaksanaan Piala Asia U23. Jawabannya? Jawabannya? D. Benar atau salah? Salah. Yang benar apa? C. Yang benar? Indonesia Piala Asia U23. Iya, yang benar adalah C. Bacakan lagi soal nomor 2. Ya, silakan. Berdasarkan ramalan Bagi paham. Pulau Jawa lanjut dengan intensitas ringan sampai sedang. Di Jawa Tengah bagian selatan tentang hujan sudah turun sebelum ramalan ini disampaikan. Kali Bobowawa yang melintas di Purworejo meluap hingga membanjiri pemukiman dan persawahan. Banjir tersebut sangat mengganggu aktivitas warga. Peristiwa yang tergambar pada teks tersebut adalah
Jawabannya benar? Benar. Ya, benar. Sekarang kita cek siapa di antara kalian yang mendapatkan nilai terbaik dari apa yang tadi disampaikan ya. Apa yang akan membacakan yang betul? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Ada 8 anak yang mendapatkan 100. 8 anak ya. Yang menjawab benar 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Yang menjawab dengan benar 3. 1 anak. 2. Yang menjawab benar 2. Tidak ada. Menjawab benar 1. Juga tidak ada. Salah semua. Juga tidak ada. Berarti nilai yang tertinggi diraih oleh 8 anak ya. Tadi sudah menjawab dengan benar. Setelah kita belajar dari awal sampai akhir ya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita menyimpulkan terlebih dahulu. Siapa yang mau menyimpulkan pada pertemuan hari ini? Angkat tangan. Ya, Bahanin. Pertemuan hari ini kesimpulannya kemarin 1. Teks berita adalah teks yang berisi rangkaian informasi tentang suatu benda atau peristiwa baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Ya. 2, siapa? Yang kedua, ya, Mbak siapa? Ignati. Silakan, Mbak Ignati. Ya, nanti saya nanti bahwa informasi penting ya yang disampaikan dalam berita tersebut dapat diperoleh melalui unsur-unsur teks berita tersebut. Tahukah anak-anak ya bahwa berita yang tadi kita baca, yang kita terima itu sudah terangkum dalam surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 6 ya. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman Jangan diartikan berlebihan. Hai orang-orang yang beriman, jika datang pada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu menjadi orang-orang yang Iya, menurut surat Al-Hujurat ayat 6 ya, bahwa apabila kita ya kedapatan atau didatangi seorang fasik ya yang membawakan suatu berita, maka jangan langsung menerima langsung ya berita yang disampaikan, tapi kita harus menyaring terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jadi yang bisa Pak Anies sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan jangan lupa silakan nanti baca ya, dengarkan atau sekurang-kurangnya ada berita yang bisa kalian baca, kemudian identifikasi unsur-unsur berita tersebut ya. Nanti di pertemuan akan datang Pak Roy menanyakan berita apa saja yang kamu baca dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Di pertemuan akan datang ini kita belajar mengenai simpulan yaitu DKB 4.1. Jangan lupa dipelajari materi yang sudah Pak Roy sampaikan di hari ini. Sebelum Pak ada yang ingin menyampaikan?
Tidak ada? Silakan ya, sebelumnya kalian buat refleksi. Oh iya, bisa diganti, boleh. Ya. Waktunya cukup untuk meneruskan refleksi. Silakan, siapa di antara anak-anak yang mau menyampaikan hasil refleksi pembelajaran hari ini boleh angkat tangan. Ya, Mbak Fatihah. Pembelajaran hari ini menyenangkan dengan metode yang disampaikan secara jelas dan bertahap. Dengan begitu pelajaran lebih mudah ditangkap. Ya, terima kasih ya. Tadi Zanta ada di kelas. Ya. Terima kasih anak-anak ya sudah meneruskan refleksinya. Silakan boleh dikumpulkan di depan di meja Pak Oi. Hasil refleksinya biar nanti menjadi kenang tangan Pak Oi. Kumpulkan saja anak. Iya. Ketua kelas Mbak Ayun bisa bantu Pak Oi untuk mengumpulkan LPD, KPD sama lembaga evaluasi dari kelompok yang sudah terkumpul. Nah. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa pamit majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu